بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين أصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا والدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون صدق الله العلي العظيم أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita baca selawat dulu. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Ayolah ikhwah, kita masih bersama Al-Yahud Bani Israel dalam surat Al-Baqarah. Malam ini kita masuk pada ayat ke-111, 112 dan mudah-mudahan sampai kepada 113 jua. Apabila minggu yang lalu kita bicarakan berkaitan dengan bagaimana mereka Ahlul Kitab mempunyai penyakit yang amat-amat berbahaya yang merusak kehidupan mereka dunia dan akhirat, yaitu penyakit hasud, sehingga dengan penyakit itu mereka melakukan apa saja, bahkan menolak kebenaran bukan karena kebenarannya, tapi karena dengki kepada yang membawa kebenaran. Kemudian kita akhiri pembacaan kita bahwa Allah menyebutkan apapun yang kita lakukan dari kebaikan pasti kelak akan kita peroleh balasannya di sisi Allah. Malam ini masih berkaitan dengan tipu daya dan perilaku keji terhadap yang dilakukan oleh kaum Yahudi. Mereka tidak berhenti pada penyakit-penyakit yang merusak mereka, tapi mereka juga punya penyakit lain, menganggap kebaikan hanya milik mereka. Bahkan mereka mengaku kebaikan bukan cuma kebaikan dunia, bahkan akhirat pun menurut mereka cuma milik mereka. Penyakit fanatik yang ada pada kaum Yahudi itu yang menyebabkan mereka menolak kebenaran. Itu yang menyebabkan mereka menganggap diri mereka di atas umat lain.
Bahkan mereka menganggap selain bangsa mereka adalah hayawan bertopeng manusia yang Allah ciptakan untuk mereka injak-injak. Malam ini kita sampai kepada salah satu kebodohan Yahudi dan fanatik mereka ketika mereka mengklaim bahwa surga hanya milik mereka. Wa qalu, mereka berkata, la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka berkata, siapa? Orang-orang Yahudi berkata, tidak ada yang akan masuk surga kecuali kami bangsa Yahudi. Dan orang-orang Nasara pun mereka berkata, tidak ada yang akan masuk surga kecuali kami kaum Nasara. Ini pengakuan mereka. Ini sudah bukan lagi mereka menganggap anak-anak Tuhan yang dimanjakan oleh Allah di dunia, tapi mereka sudah menganggap bahwa surga itu hanya milik kita. Bahkan mereka sesama mereka ahlul kitab, karena ahlul kitab itu adalah Yahudi dengan Tauratnya yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Musa, dan Nasara dengan Injilnya yang Allah turunkan dengan Nabi Allah Isa. Ternyata mereka di antara mereka pun saling mengklaim. Mereka ingin berkata, Yahud yang masuk surga hanya kami Yahud. Orang Nasara pun berkata terhadap mereka orang-orang Yahudi yang akan masuk surga hanya kami kaum Nasara, bukan kaum Yahudi. Dan itu juga yang akan diungkapkan bahwa tidak akan ada yang masuk Islam dari orang Muslim karena surga cuma milik mereka. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka ketika mengklaim begini berarti mereka menafikan apalagi untuk umat Islam. Yang Yahud nggak percaya Kristen masuk surga, yang Kristen nggak mau percaya Yahudi masuk surga, sementara mereka di antara mereka masih disatukan sebagai ahlul kitab. Apalagi mereka melihat kaum muslimin, mereka ingin juga berkata dalam ayat ini bahwa apalagi muslimin tidak punya hak, karena mereka melihat Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi dengan pengikutnya saat itu. Mereka melihat ini adalah orang-orang kufar yang punya kitab cuman kami, Taurat kami atau Injil kami. Tetapi ayat ini sebenarnya walaupun Allah menceritakan beginilah kaum Nasara dan Yahudi dalam pengakuannya, tapi sebenarnya Allah ingin jelaskan pada ayat ini untuk semua golongan umat manusia. Jangan ada orang mengklaim dirinya yang di surga, yang lain tidak. Surga bukan Allah ciptakan untuk umat tertentu atau golongan tertentu, tapi surga Allah ciptakan untuk manusia-manusia yang memenuhi syarat untuk masuk ke surga itu, siapapun mereka dan dari bangsa apapun mereka itu. Wa qalu lan yadkhula, pakai kalimat lan yang artinya mereka menafikan, sudah nafi sama sekali tidak akan masuk surga kecuali kami bangsa Yahudi, dan sama sekali tidak akan masuk surga kecuali kami hanya Nasara, kaum Kristen. Tapi Allah cuma garis bawahi, tilka amaniyuhum, itu cuma angan-angan mereka, itu cuma pengakuan bohong mereka, itu cuma khayalan mereka. Amani itu jamak dari kalimat umniyah, angan-angan yang tidak, orang bisa punya angan-angan atau menghayalkan sesuatu yang mungkin bisa terjadi, tapi ada orang mengangankan sesuatu yang mustahil akan terjadi. Orang kalau berkata, mungkin saya berharap besok saya akan ketemu dengan seseorang, saya akan memperoleh dari orang itu begini, itu mungkin angan-angan yang mungkin terjadi. Tapi kalau ada orang berangan-angan, saya berharap besok jangan hari Rabu, langsung hari Kamis saja, karena saya Rabu kurang, itu angan-angan yang mustahil akan terjadi. Allah sebutkan sini pakai kalimat amani, tilka amaniyuhum. Sementara anggapan mereka, khayalan mereka sebenarnya urusan masalah surga, tapi Allah jamakkan kalimat tilka amaniyuhum. Allah enggak sebutkan tilka umniyatuhum, karena angan-angan mereka bukan cuman ini,
Kemarin sudah kita baca, mereka berharap jangan sampai ada kebaikan yang turun pada umat selain mereka. Mereka tidak menerima adanya nabi terakhir dari golongan yang bukan dari golongan mereka. Nabi itu dari golongan dan bangsa Arab. Satu. Kedua, mereka kemarin dan baru kita baca, mereka mempunyai angan-angan agar umat Muhammad, pengikut Nabi Muhammad ini kembali murtad. Kemarin baru kita baca ayatnya, wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Ini termasuk angan-angan mereka, walaupun hakikat angan-angan ini enggak terjadi. Termasuk angan-angan yang keempat, khayalan mereka, pengakuan mereka ialah tidak akan masuk surga kecuali kami dari Yahud, atau ungkapan kaum Kristen tidak akan masuk surga kecuali kami dari Nasara. Allah sebutkan tilka amaniyuhum. Kalau cuman khayal sih silahkan, tapi mengklaim, mengaku tidak. Surga dan neraka tidak diserahkan oleh Allah pada siapapun. Surga dan neraka memang Allah ciptakan untuk penghuninya, dan masing-masing penghuni itu sudah memiliki kriteria yang layak dan pantas masuk ke sana. Pernah saya bicarakan ketika Rasulullah mengubur Sa'ad, yang dikubur oleh 70.000 malaikat ikut mengubur Sa'ad, sahabat Rasulullah, yang Rasulullah ketika mengubur nggak pakai kofiah, nggak pakai serban, nggak pakai alas kaki, nggak pakai sandal, mengangkat jenazah dari kanan ke kiri, lari Rasulullah. Ketika beliau ditanya kenapa, beliau berkata, aku melihat Jibril pun lari ke kanan, aku lari ke kanan. Malaikat berebut mengubur Sa'ad. Rasulullah masuk ke liang kubur sendiri, sehingga ibu Sa'ad teriak, Sa'ad, untunglah kamu, pasti surga tempatmu. Rasulullah spontan berkata, mah, diam ibu Sa'ad, jangan kamu mendahului Allah. Putramu sekarang sedang dicepit oleh bumi karena perilakunya keji terhadap keluarganya. Urusan surga dan neraka kita berharap, kita berdoa, kita mohon sama Allah, tapi untuk menentukan dia dan dia itu adalah pemilik surga kelak yang menentukan. Karena itu kadang-kadang Rasulullah sering duduk dengan para sahabatnya, kemudian beliau berkata, sebentar lagi akan masuk penghuni surga. Padahal hitung-hitungannya semua orang Islam masuk surga. Iya, itu harapan kita dan kita mohon begitu. Tapi kita nudeng berpersun, ini pasti ke surga, ini pasti ke neraka. Itu bukan urusan kita. Kalau kita berkata orang muslim masuk surga, orang kafir masuk neraka, secara umum itu kita punya hak. Apalagi kemudian mengklaim surga. Pernah Rasulullah duduk, kemudian beliau berkata, sebentar lagi ini akan masuk orang penghuni surga. Para sahabat menunggu, siapa? Datang orang biasa masuk, sandalnya diambil, dipegang, ditaruh di samping, dia sholat 2 rakaat kemudian duduk. Hari kedua Rasulullah mengatakan sebentar lagi akan masuk. Hari kedua, hari ketiga, yang orang itu saja yang masuk, orang biasa. Sehingga ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Amr bin As, Abdullah putra anaknya Amr bin As. Dia ingin lihat pasti perilaku orang ini. Dia datangi. Dia berkata begini, tapi bohong dia, aku sedang kelahi sama ayahku sehingga aku nggak bisa pulang. Aku ingin tidur rumahmu 2-3 hari, kamu izinkankah? Silahkan. Dia ingin tahu apa perbuatannya kalau malam orang ini, sehingga Rasulullah langsung, dan kalau Rasulullah bicara artinya perintah dari Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa kata orang itu? Silahkan. Dia tidur, habis sholat isya selesai makan tidur, bangunnya azan subuh, nggak nampak bangun malam, nggak apa, subuh baru. Cuman kalau dia tidur tengah-tengah juga berbalik dan nyebut nama Allah, ya Allah, ya Allah. Besok pagi sholat subuh keluar. Sampai hari ketiga dia nggak kuat. Aku sebenarnya nggak kelahi dengan orang tuaku, cuman aku ingin tahu, Rasulullah mengatakan kamu ini penghuni surga. Aku ingin lihat apa amalanmu. Ternyata amalanmu biasa, ingin mengecilkan amalan, biasa, nggak ada kelebihannya. Kata dia, memang saya nggak punya amalan apa-apa. Kata orang Abdullah tadi, pas saya izin pulang. Ketika dia mau pulang, betul kamu nggak punya amalan sesuatu kecuali ini? Iya katanya. Ketika Abdullah pulang dipanggil, ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Memang aku nggak punya amalan lain-lain, cuman aku nggak pernah dengki dan hasud dengan orang yang Allah berikan kelebihan kepadanya. Hatinya bersih, nggak pernah hasud. Artinya surga ini adalah sesuatu yang hak Allah yang memberikan.
Karena itu ketika kaum Yahudi atau Nasara mengklaim hanya mereka yang masuk surga, Allah cuma sebutkan tilka amaniyuhum. Itu cuma angan-angan mereka, khayalan mereka. Kemudian Allah menyebutkan, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ayo sekarang datangkan bukti dan dalil. Burhan itu dalil. Kalau kalian benar-benar dalam ungkapan kalian bahwa surga milik kalian, buktinya apa? Dalilnya apa? Dulu kan pernah kita bahas juga ketika mereka menamakan diri mereka anak-anak Tuhan dan kekasih Tuhan. Nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Kami adalah anak-anak Tuhan dan kekasih-kekasih Tuhan. Allah menjawab, qul falima yu'adzibukum bidzunubikum bal antum basyarun mimman khalaq. Kalau kalian mengaku anak-anak Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, kenapa Allah siksa kalian dengan dosa-dosa yang kalian lakukan? Bal antum basyarun mimman khalaq. Kalian hanyalah merupakan manusia seperti yang Allah ciptakan umat manusia lainnya, sama. Qul hatu burhanakum. Datangkan bukti dan dalil yang untuk menguatkan klaim kalian bahwa surga milik kalian. In kuntum shadiqin. Orang kalau dimintai dalil ini menunjukkan ketika ia mengaku, pengakuannya adalah sesuatu yang di luar, nggak perlu bisa dibayangkan. Sehingga yang ketika ia mengaku, orang ini mengatakan mana buktinya dan mana dalilnya. Ayat ini pertama mengajari kita jangan sering dan jangan pertama mengajari kita jangan sok atau selalu mengklaim diri paling sempurna, surga milik kita, akhirat milik kita, sehingga akhirnya kita remehkan orang yang lain. Kedua, ayat ini mengajarkan kepada kita apapun yang kita dengar, kita harus digunakan akal. Kita selalu diminta untuk meminta dalil dan bukti ketika orang mengaku sesuatu atau menganggap sesuatu, mana buktinya dan mana dalilnya. Karena umat ini adalah oleh Allah diberi akal. Kemudian akal ini kelak akan menentukan bahwa ini dalil yang konkret dan kuat, maka ia ikuti. Sehingga ada orang berkata, nahnu atba'u dalil haitsuma yamilu namilu. Kami adalah pengikut dalil, pengikut argumen. Di mana argumen itu ada, di sana kita berada dan mengikuti. Kita nggak bisa hidup, apalagi kita berbicara satu agama, berbicara satu pendapat, membicarakan sesuatu yang besar, kemudian cuman kita mengatakan dan mengaku, tapi segala sesuatu harus ada bukti dan dalil, artinya ada argumen yang menguatkan. Karena itu ketika kita membaca ayat berkaitan dengan dakwah, orang berdakwah jalan Allah tidak bisa berdakwah cuman berbicara. Karena itu Islam mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hikmah itu ialah ungkapan yang benar yang dibarengi dengan dalil. Masyfu' bid dalil. Kata-kata yang benar, ungkapan yang benar dan baik, tapi dibarengi dalil. Dalil itu bisa nakli dari menukil qala Allah qala Rasul sallallahu alaihi wa alihi, atau bisa dalil akli yang kita bisa dengarkan, dan Al-Qur'an menggunakan kedua-duanya. Karena itu silahkan orang mengaku apapun, yang penting qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan buktinya kalau kalian benar. Tapi kalau cuman angan-angan, cuman khayalan, cuman harapan, itu sesuatu yang tidak bisa diwujudkan. Silahkan orang kalau mau ngaku, mau mengklaim, silahkan. Yang penting bukti dan dalil dan argumennya ada atau tidak. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ayat-ayat semacam ini dalam Al-Quran banyak sekali yang mengajarkan kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi agar dalam memegang agama Allah ini enggak melepaskan akal. Harus digunakan akal. Akal adalah pemberian Allah yang paling mahal. Agama ini tidak, memang
agama dalam beberapa urusan ubudiyah kita sami'na wa ata'na, tetapi dalam hal-hal tertentu Allah perintahkan kita untuk menggunakan akal. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Bahkan setiap nabi datang pasti bawa bukti, mukjizat, bukti, dalil, bukti, ayat-ayat yang dibawa sebagai argumen untuk menguatkan apa yang mereka sampaikan kepada umatnya. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Di sini juga Allah enggak mengecam mereka. Walaupun nanti di ayat-ayat lain cuman Allah sebutkan ini cuman angan-angan kalian. Oke lah, kalian mengaku begitu. Ini sih khayalan kalian. Tapi datangkan bukti. Ini pun mengajari kita kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila ada ungkapan-ungkapan orang yang berbeda, enggak terlalu penting kita panas dan marah, tapi dia cuma mengatakan buktinya ada. Kalau bukti ada, saya ikuti, selesai. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan bukti, dalil kalau kalian benar. Dan banyak ayat-ayat yang Al-Quran mengajarkan kepada kita bagaimana kita cara berdebat. Berdebat yang bukan cuma mencari menang dan kalah, tapi berdebat untuk mencari kebenaran. Dan kemudian siap berbeda apabila pasangan kita yang kita ajak debat tidak mengiyakan apa yang kita miliki. Itu biasa. Tapi qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan. Sayyid Ayatullah Sayyid Husain Fadlullah dalam bukunya Min Wahyil Quran dan Al-Hiwar fil Quran, mereka menyebutkan umat yang enggak biasa adu argumen selalu akan menggunakan kekerasan, karena kekerasan itu salah satu tipe dan bukti bahwa tidak memiliki argumen untuk diajak bicara, sehingga menggunakan kekerasan. Tapi Islam tidak. Islam sangat kaya dengan argumen, sehingga kekerasan dari Islam itu ialah sesuatu yang paling akhir ketika Islam memerintahkan kita untuk jihad. Tapi adu argumen silahkan. Walaupun dalam bahasa adu argumen ini selalu Islam menyebutkan kalau berbicara boleh hasan dan baik, artinya baik, bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Tapi kalau berdebat tidak boleh dengan kata-kata yang baik, tapi berdebat harus yang paling baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau berbicara dakwah biasa pakai hasan baik, tapi kalau adu argumen harus pakai billati hiya ahsan, yang lebih baik. Cara menghormati pihak yang lain, itulah Islam, cara menjaga kerukunan di antara mereka. Dan inilah Al-Quran. Al-Quran selalu mengatakan silahkan Anda mengaku apapun, silahkan, tetapi yang penting ada bukti dan dalilnya, bukan sekedar berbicara dan bukan sekedar teriak, tapi ada bukti dan dalilnya. Nah, wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Apabila kita mengikuti ayat ini, kita akan diajari oleh Al-Quran untuk menginjak sesuatu atau melangkahkan kaki kita pada sesuatu semua dalam terang benderang. Jangan meletakkan kaki pada kegelapan atau keraguan, kerabangan. Segala kita mau dalilnya dan buktinya, sehingga yang kita lakukan adalah gamblang jelas. Sementara Islam yang dibawa oleh Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi tidak ada yang samar. Beliau mengatakan al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Beliau mengatakan taraktukum alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang terang benderang, malamnya seperti siang, karena penuhnya argumen dalam Islam dan dalil. Lailuha, malamnya, kanahariha, seperti siangnya, la yazighu anha illa halik. Tidak berpaling dari jalan ini kecuali benar-benar orang yang memang sudah keterlaluan, sengsara betul, binasa betul, halik. Kemudian ini Allah menafikan pengakuan mereka, karena Allah sebut itu cuma angan-angan mereka. Tapi tetap Allah masih berkata, adakah kalian dalil? Datangkan dalilnya. Dan mereka tidak pernah membawa bukti dan dalil, tidak pernah sama sekali. Dan tidak akan ada dalil itu.
Ketika Allah menantang mereka untuk minta dalil, itu sudah satu bukti bahwa yang mereka sampaikan itu adalah hanya khayalan dan tidak pernah akan ada dalilnya. Tetapi kemudian milik siapa surga ini? Kalau Allah menolak mereka, kemudian Allah minta dalil, mengklaim surga itu cuman angan-angan. Kemudian yang jelas sebenarnya milik siapa surga ini? Ayat berikutnya, bala. Ayat 80 sekian dulu kita pernah sampai pada kalimat bala yang datangnya untuk menafikan yang sebelumnya. Bala itu artinya iya, tapi menolak yang kalimat sebelumnya. Bala, oke, surga itu ada pemiliknya, tetapi pemiliknya bukan yang kalian klaim hanya kami Yahudi atau kami Nasara, tidak. Surga itu memiliki ada kriteria dan syaratnya. Bala, memang surga itu ada dan ada penghuninya. Tetapi siapa? Di sini Allah menyebutkan ada dua syarat. Pertama ialah man aslama wajhahu lillah. Syarat pertama untuk masuk surga orang yang telah memasrahkan dirinya mutlak kepada Allah. Kedua, wa huwa muhsinun, dia beramal soleh. Artinya surga itu adalah tidak pakai label nama siapapun. Jangan berbicara si Muslim, si Yahudi, si Nasrani, tapi berbicara surga itu bagi orang yang beriman kepada Allah, mutlak memasrahkan dirinya kepadanya, dan bukti keimanannya ialah beramal soleh, maka ia penghuni surga. Islam tidak kacau dengan hanya nama. Mungkin ini pernah saya sampaikan pada ayat ketika kita menyampaikan ayat berkaitan ayat-ayat dalam surat ini juga yang saya ingat dalam surat Al-Baqarah ketika kita membicarakan mengenai orang yang beriman kepada Allah yang sebenarnya adalah baru ia layak untuk menjadi penghuni surga. Bala man aslama wajhahu lillah. Apa artinya aslama? Karena dalam bahasa Arab aslama ini memiliki beberapa arti. Pertama, aslamahu ila kadza, artinya diserahkan kepada dia. Satu contoh, saya berkata aslamtu thawba ilai, aku serahkan baju kepadanya. Aslama. Tetapi bisa juga aslama lahu bimakna akhlasa, pasrah kepadanya, artinya dia bersikap ikhlas mutlak kepadanya. Seperti kalau kita membaca mungkin dalam firman Allah, warajulan salaman lirajulin, seorang yang menyerahkan berikhlas murni kepada seorang yang lain. Karena itu kalimat aslama, menyerahkan dirinya mutlak kepada Allah. Kadang-kadang kita berbicara muslim dan mukmin, kita mengatakan mukmin lebih tinggi dari muslim. Ketika kita berbicara istilah dalam segi syara'an, seorang muslim yang mengucapkan dua kalimat syahadat, seorang mukmin yang mengkokohkan dua kalimat syahadat ini dengan perilaku dan amar perbuatannya, sehingga kedudukannya lebih tinggi. Tetapi ketika kita melihat dalam segi yang lain, arti dari kalimat al-istislam, arti yang pertama, muslim itu artinya menyerahkan dirinya mutlak kepada Allah, sehingga dia tidak pernah melihat di wujud ini siapapun kecuali Allah, maka kedudukannya akan lebih dari mukmin. Karena itu jangan heran kalau seorang nabi, bukan mukmin biasa, nabi dan ulil azm seperti Nabi Allah Ibrahim dan anaknya masih mohon pada Allah, wa ja'alna muslimaini lak. Artinya kedudukan muslim di sini yang dimohon oleh Nabi Allah Ibrahim lebih besar dari semua kedudukan. Wa ja'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikina ila akhir ayat. Manasikana. Karena itu apa arti al-istislam sebenarnya? Aslama wajah artinya pasrah mutlak jiwa raganya hanya kepada Allah. Orang mukmin beramal soleh, bisa hari ini beramal, bisa besok tidak, tapi tetap mukmin. Bisa seorang mukmin hari ini lebih banyak, besok biasa. Bisa seorang mukmin amalannya banyak, tapi mungkin kadar riya, kadar ujub, kadar
penyakit-penyakit hati masih ada, walaupun amal zahirnya ada. Tapi muslim itu adalah, karena itu Allah masih berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aminu, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah. Tetapi ketika sampai kepada kalimat aslama, muslim mutlak, dengarkan Nabi Allah Ibrahim, bapak tauhid dan pahlawan tauhid dan bapak para anbiya. Ketika Allah perintahkan aslim, qala aslamtu lillahi rabbil alamin, aku pasrahkan diriku kepada Allah rabbul alamin. Maka penghuni surga adalah bagi orang yang benar-benar mukhlis dalam akidahnya, dalam keimanannya, dalam amal perbuatannya untuk Allah, maka dia disebut aslama, maka ia layak masuk surga dan ia kriteria penghuni surga yang sebenarnya. Aslama pakai kalimat wajhahu. Wajah itu dalam bahasa Arab sesemua yang paling depan, maka itu kita disebut ini adalah wajah. Tetapi bisa juga kadang-kadang wajah itu diartikan zat, diri, sehingga disebut zatullah, kullu syai'in halikun illa wajha, bukan wajah ini artinya zat nafsullah. Atau kita mengatakan ibtigha'a wajhi rabbil, hanya untuk Allah. Tapi kalau diartikan wajah ini artinya seorang yang telah memasrahkan, menyerahkan wajahnya untuk Allah. Artinya orang kalau menghadap pada seseorang, pasti yang dihadapkan pertama adalah wajahnya. Orang kalau ingin menghadap pada seseorang, pasti yang terdepan yang ia akan menghadapi kepada orang itu adalah wajahnya yang pertama. Arti kedua, apabila seseorang telah menyerahkan wajahnya kepada Allah, artinya dia sujud di hadapan Allah, dia serahkan wajahnya sujud di hadapan Allah. Kalau ia sudah menyerahkan wajahnya, maka anggota yang lain lebih murah bagi dia. Itu artinya, karena itu aslama wajhahu, di atas segalanya. Bala, iya, surga ada dan penghuninya ada, tapi bukan klaim-klaim yang kalian klaimkan. Tapi penghuni surga itu harus orang yang mukmin sejati, orang yang benar-benar telah memasrahkan dirinya di hadapan Allah. Aslama wajhahu lillah. Dan kalimat, kalau kita baca dalam bahasa, aslama itu dari sin lam mim. Kalimat sim lam mim ini bisa nanti masuk Islam, bisa masuk salima, selamat, sunyi. Karena itu kalimatnya bisa menunjukkan salima, salam, artinya yang selamat dari semua kekurangan. Salima minal uyub, selamat dari kekurangan, baik kekurangan jasmani, baik kekurangan rohani, disebut salam. Karena itu kalau berbicara untuk akhirat, Allah membicarakan surga, Allah membicarakan orang yang pergi menuju kepada Allah, kalimat ini sering dibawa. Ketika Allah membicarakan surga kelak di sana, 127 Al-An'am, Allah sebutkan sana itu lahum darussalam ya inda rabbihim, bagi mereka rumah penuh salam, damai, yang tidak lagi ada aib dan kekurangan, semua serba lengkap. Satu. Atau kalau Allah membicarakan orang menuju ke akhirat, siapa yang sukses? Allah cuma menyebutkan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hati yang bersih, selamat dari penyakit hati, selamat dari riya, ujub, hasad dan semuanya, dan selamat dari yang zahir amal perbuatannya, tidak ada yang aib sehingga orang. Karena itu ketika Rasulullah memberikan definisi muslim, kalau yang memberi definisi Rasulullah kan selalu definisi ini berbeda, karena beliau mengambil yang teratas. Memang Rasul menyebutkan al-muslim man salimal muslimuna min yadihi wa lisani atau min lisani wa yadihi atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi. Muslim itu ialah yang orang muslim lainnya selamat dari lisannya dan selamat dari tangannya, tidak mendapat cacian darinya, tidak mencaci orang lain. Orang lain merasa selamat, gak bakal dia mencaci. Orang lain merasa aman, gak bakal dia ganggu. Maka muslim sebenarnya menurut Sayyidul Wujud ialah man salimal muslimun, yang orang muslim lainnya selamat darinya, dari tangan maupun lisannya.
lahum darus salam 'inda rabbihim yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kalau begitu, bala man aslama wajhahu lillah, dia yang telah menundukkan dirinya di hadapan Allah, sehingga tidak lagi dia berkiblat pada siapapun selain Allah. Dia tidak berkiblat kepada harta, tahta, wanita dan kepentingan-kepentingan pribadi. Yang ia atur, yang dia hadapi hanyalah Allah. Yang dia lakukan adalah untuk Allah. Itu semua tersirat dari kalimat aslama wajhahu lillah, dalam arti kekokohan akidah dan kekuatan keimanan terhadap Allah. Ini artinya aslama wajhahu lillah, dia memasrahkan dirinya kepada Allah. Kalau wajah diartikan wajah, atau kalau wajah diartikan nafs atau diri, artinya dia memasrahkan dirinya mutlak di hadapan Allah. Dia tidak punya pilihan di hadapan Allah. Dia cuma terserah apa yang diinginkan oleh Allah. Dia tidak mempunyai keinginan di hadapan keinginan Allah. Dia tidak mempunyai sesuatu di hadapan ketentuan Allah. Dia cuma memasrahkan dirinya di hadapan Allah untuk siap melaksanakan apapun perintah itu. Sehingga orang yang aslama wajhahu lillah tidak pernah memilah-milah hukum Allah, yang enak dilakukan, yang tidak enak ditinggal, tidak. Karena ia yakini selagi dari Allah, maka dia pasrah patut mutlak kepada zat yang ia telah menyerahkan dirinya wajhahu lillah. Karena itu juga beramal tidak pernah sampai kalau kita tidak beramal untuk Allah. Karena kalau kita beramal bukan untuk Allah, berarti kita beramal bukan untuk dalam kita memasrahkan diri pada Allah. Karena itu nanti di hari kiamat, orang yang beramal bukan karena Allah, nanti Allah di hadapan para seluruh Bani Adam di mahsyar, Allah berkata, kamu mintalah pahalamu dari orang yang kamu beramal untuknya. Dan di sana mau kemana orang kamu beramal untuk dipuji orang, sekarang minta kepada orang yang kamu ingin dipuji darinya. Itu yang disebutkan kullu syai'in halikun illa wajhah. Dalam arti pertama, semua wujud ini akan habis, sisa hanya Allah. Dalam arti kedua, semua amalan akan terhapus, hancur, kecuali amalan yang kita lakukan hanya untuk Allah. Aslama. Jadi kalimat aslama ini kalimat yang perlu kita resapi untuk menatah kembali hati kita dengan hubungan kita dengan Allah. Ternyata apabila orang pasrah kepada Allah, mutlak pasrah pada Allah, dia tidak pernah menawar, dia tidak pernah gentar, dia tidak pernah kecewa, dia tidak pernah apa. Nanti akan kita baca akhir ayat ini, bagaimana orang yang memasrahkan dirinya pada Allah. Nanti Allah akan akhiri ayatnya, la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak pernah akan takut, tidak pernah sedih. Kapan ia bakal takut? Kapan ia sedih? Sementara ia sudah tidak ada dirinya, dia telah serahkan kepada Allah. Dan pernahkah Allah mensia-siakan orang yang menyerahkan dirinya kepadanya? Bala man aslama. Syarat pertama untuk menjadi penghuni surga, kemudian layak untuk mengaku dirinya di surga kelak di hadapan Allah, adalah orang yang memasrahkan dirinya di hadapan Allah. Dan untuk melihat ini bukan sesuatu yang mudah. Karena itu nggak perlu kita pernah menepuk dada, saya sudah beramal, saya itu jangan. Kita cuma berharap. Masih ingat orang yang mengejek Salman Al-Farisi atau Salman Al-Muhammadi, disebut Imam Ja'far, ketika dia ejek habis Salman, dia ejek karena ajam, dia ejek segala macam karena miskin, semuanya beliau cuma diem. Setelah beliau diem, setelah orang itu puas mencaci maki dia berkata, sebentar, sudah selesai kamu? Selesai, sebentar, aku dan kamu semua kita akan mati pasti. Aku dan kamu kelak akan dibangkitkan di akhirat. Jangan keburu congkak di sini, kita belum tahu. Nanti siapa yang menerima catatan amalannya dengan tangan kanan, baru dia layak sombong. Aku dan kamu kelak pasti akan melewati sirat. Nanti baru siapa yang bisa melewati sirat dengan aman, baru dia layak congkak. Aku dan kamu akan dihadapkan surga dan neraka. Siapa kelak yang masuk surga, baru layak untuk congkak dan sombong. Sekarang belum waktunya, kawanku, ditinggal oleh Salman.
aslama wajhahu lillah. Kemudian wa huwa muhsinun, dia memasrahkan dirinya kepada Allah. Wa huwa muhsin. Muhsin itu artinya berbuat baik. Dari ahsana yuhsinu, orang yang melakukan perbuatan baik namanya muhsin. Yang dimaksud di sini aslama wajhahu lillah berkaitan dengan kekokohan iman kepada Allah. Wa huwa muhsin berkaitan dengan amal soleh. Karena setiap amal perbuatan yang soleh disebut muhsin, yang melakukannya. Artinya melakukan perbuatan baik, maka dia disebut muhsin. Wa huwa muhsin. Kalimat muhsin ini artinya dia adalah orang baik. Kenapa disebut orang baik? Karena melakukan perbuatan baik. Orang bisa melakukan amalan soleh, tapi belum tentu orang itu soleh. Orang bisa melakukan perbuatan baik, tapi belum tentu orang itu baik. Ada amal soleh yang kita lakukan kadang-kadang, besok kita menjadi jahanam lagi, orang kecil lagi. Maka kita nggak menjadi orang soleh, karena perilaku kita yang kita lakukan berbeda sudah dengan perbuatan orang soleh. Ada orang berbuat baik hari ini tapi besok berubah, maka dia bukan muhsin, tapi pernah melakukan perbuatan baik. Tapi titel soleh, titel muhsin itu artinya sepanjang gerak-geriknya, sepanjang sepak terjangnya, semuanya soleh, semuanya hasan, semuanya baik, maka dia menjadi muhsin. Seperti kalau sudah orang melakukan perbuatan baik itu rutin, tiap hari, akhirnya mengeristal kebaikan itu, sehingga dia sudah nggak bisa lagi melakukan perbuatan jelek, sehingga dirinya sudah baik. Kalau kita ngambil areng, kita bakar, areng ini panas, tapi ketika kita matikan tetap areng. Tapi kalau kita bakar areng ini sampai sekian jam, sudah tidak ada lagi areng, semua menjadi api sudah. Tidak bisa kita padamkan lagi. Apapun ini sudah menyatu dari api. Maka orang beramal soleh pun begitu. Kalau orang selalu melakukan amal soleh, sehingga amal soleh itu mengeristal dengan dia tidak bisa lagi melakukan yang jelek. Semua perbuatannya soleh. Orang yang melakukan perbuatan hasan baik pun begitu. Karena itu begini ayyuhal ikhwah, kalau kita jeli membaca Al-Quran, nanti kan Al-Quran mengatakan siapa yang kelak di hari kiamat datang dengan membawa amal baik 1, pahalanya kan 10. Allah berfirman, man jaa'a bil hasanati falahu ajruha, atau falahu mithlu asyru amsalihah. Siapa yang datang, perhatikan, manja abil hasanah, siapa yang datang menuju akhirat, sampai di akhirat membawa kebaikan. Artinya apa? Kebaikan itu tetap wujud sampai ketemu kita di akhirat. Berapa banyak kita melakukan perbuatan baik, tapi perbuatan baik itu enggak umur panjang. Baru kita lakukan, kita bakar sehingga habis. Nanti kita datang di akhirat enggak ada lagi. Satu contoh, orang sedekah besar pahalanya, 1/10 kan pasti. Tapi dia setelah sedekah begitu besar pahalanya, dia ngungkit-ngungkit, dia menyakiti orang yang diterima. Sedekah ini nanti ketika dia di hari kiamat sudah enggak ada lagi, karena sudah dia bakar. Allah berfirman, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan pahala sedekahmu, infakmu dengan mengungkit-ungkit atau menyakiti yang membilang. Artinya sedekah itu sudah kita bakar, sehingga kita tidak lagi jaa bil hasanah, datang membawa kebaikan, karena kebaikannya sudah kita hapus di dunia sebelum sampai kita di akhirat. Karena itu Allah menyebutkan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Nanti di hari kiamat kami kumpulkan amalan yang mereka amalkan, tapi kami habiskan seperti debu kena angin, habis semuanya. Kenapa? Kamu sudah bakar, kamu sudah pernah beramal, tapi amalanmu kamu nggak jaga.
Ini perlunya wa huwa muhsin, bukan sekedar aslama wajhahu lillah wa ahsana amalan, tidak, tetapi huwa muhsin, dia benar-benar orang menjadi orang baik yang melakukan kebaikan dan perbuatan kebaikannya dibawa sampai ia berjumpa pada Allah masih memiliki nama muhsin, artinya dia berbuat perbuatan yang baik. Ayyuhal ikhwah, kita sering beramal, tapi kita mungkin jarang ketemu amalan kita di akhirat, karena amalan itu sudah sering kita bakar di dunia. Saya ulangi lagi dan terus mungkin saya ulangi, ketika Rasulullah cerita, ketika aku pergi ke surga, aku melihat para malaikat membangun istana surga, tapi kadang-kadang mereka diam, berhenti. Aku bertanya, kenapa kalian berhenti? Enggak kalian teruskan membangun? Mereka berkata, para malaikat, ya Rasulullah, menunggu kiriman bahan bangunan dari dunia. Kata Rasulullah, apa bahan bangunannya? Mereka mengatakan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini bahan bangunannya kalau kita membangun istana kita. Kata para sahabat ketika Rasulullah cerita, ya Rasulullah, kalau gitu mudah masuk surga ini. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, bangun surga. Mudah. Kata Rasulullah, memang mudah, tapi hati-hati kamu hancurkan sendiri. Hati-hati kamu bakar istana kamu di surga. Kita ini perlu menjadi muhsin, dalam arti menyandang perbuatan baik dan terus kita jaga perbuatan baik itu, sehingga sampai kita ketemu sama Allah, ketemu dengan manjaa bil hasanah. Bukan man amila hasanan, tapi jaa, datang menghadap pada Allah di hari kiamat masih memikul hasanahnya, baru 10 kali lipat. Wa huwa muhsin. Kalimat muhsin ini menunjukkan memang Allah sertakan setelah aslama wajhahu lillah dalam bentuk iman harus ada amal soleh. Karena itu Allah selalu gandengkan dalam Al-Quran, innalladzina amanu wa amilus salihat, gandeng. Amal tanpa iman gak pernah nyampe pada Allah. Iman gak ada amalnya, tidak ada bukti keimanannya. Aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Dan kalau kita membaca Al-Quran, kita akan menemukan bagaimana Allah mengajarkan kita dengan kalimat hasan, muhsin, ahsinu, bahwa lakukan perbuatan baik. Seakan-akan Allah sudah mengunci kamu, wahai anak Adam, kamu khususnya wahai umat Muhammad, aku turunkan Al-Quran, aku utus Nabi termulia, aku berikan segala sesuatu, kamu tidak punya alasan melakukan sesuatu kecuali melakukan yang terbaik. Sampai kalau Allah menjelaskan pada kita dunia ini tempat beramal, Allah nggak menginginkan kita sekedar beramal, kan? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah masih menginginkan ayyukum ahsanu amala, bukan cuman ayyukum aktsaru amala, ayyukum amila amalan, jangan, ahsanu amala, yang paling baik. Akan saya lewat saja, dan masih banyak ayat-ayat yang menjelaskan pada kita bagaimana harus kita berbuat hasan, berbuat baik. Orang berbuat baik ini, orang berkata mudah, tapi dia mudah dan sulit. Karena mudahnya Allah memang beri kemudahan pada kita. Tidak ada perbuatan itu dipersulit oleh Allah, enggak ada. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan, enggak menginginkan kesulitan. Tetapi yang sulit itu ialah menjaga. Karena kalau kita mau beramal itu, mulai start pertama mau beramal, kita toto niatnya. Kemudian kedua, ketika melakukannya sesuai dengan ketentuan Allah, jangan menghadap Allah dengan sesuatu yang haram dan dilarang. Setelah melakukan dengan ketentuan, ketiga, menjaga supaya nggak rubuh. Seperti kalau kita ngambil benih untuk menanam pohon, nggak cukup kita gali tanah, kita masukkan benih selesai, tidak. Kita harus menyirami. Terus kita pupuk sampai tumbuh besar. Begitu juga amal soleh kita, harus kita jaga terus. Jangan sampai sudah kita tanam, mau kita lakukan, sudah mulai besar, rubuh karena kita tidak lagi, atau mati karena kita tidak, atau terbakar karena kita tidak menyirami, nggak menjaga. Coba kita akan berhenti pada ayat-ayat dalam Al-Quran
Saya akan lewat saja berkaitan bagaimana Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik, menjadi muhsin. Dan ternyata perbuatan ihsan, perbuatan baik itu Allah pasti akan berikan pahalanya di dunia sebelum akhirat. Jangan kecil hati orang berbuat baik. Ada orang berkata begini, saya selalu diperlakui keji sama dia, dia selalu khianat sama saya, maka saya juga harus khianat. Itu artinya dia ingin jatuh martabat dia, ingin seperti dia. Kalau ada orang khianat, jadilah kamu orang yang tidak berkhianat. Kalau ada orang melakukan perbuatan jelek, jangan kita ingin membalas dengan kejelekan, artinya sama jeleknya. Apalagi masalah amanat. Kata Imam Ali Zainal Abidin, kalau pembunuh ayahku menitipkan pedang kepadaku, pembunuh ayahnya, aku akan kembalikan amanatnya dan tidak akan ku sia-siakan. Kalau ada pedang yang digunakan membunuh para anbiya, kemudian pedang itu dititipkan padaku, tetap pedang itu akan ku kembalikan kepada yang memilihnya, siapapun dia. Amanat. Karena kita sering berkata, dia khianat, kenapa anak amanat? Itu kadang-kadang Al-Quran tidak mengatakan kita mendidik dia, menegur dia, menasehati dia, memberikan satu ungkapan hal-hal, menegur dengan cara sesuatu, silahkan. Tapi untuk menyamai karena khianat dia, maka kita berbuat khianat, maka apa bedanya kita dengan dia? Ini yang disamakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib dalam salah satu peperangannya ketika berkaitan dengan air. Setelah bila menguasai, berikan. Ketika orang teriak, jangan samakan, aku adalah Ali bin Abi Thalib. Wa huwa muhsin. Saya akan lewat pada ayat-ayat Al-Quran, dan pernah kita berhenti ketika kita ada 5 nasihat Al-Quran untuk orang kaya. Kita sampai dalam surat Al-Qasas ayat 77 ketika Allah berfirman, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah seperti Allah berbuat baik kepadamu. Pegangan hidup ini. Kita mau agar Allah berbuat baik pada kita, tapi kita tidak berbuat baik kepada hamba Allah, maka keliru. Kata Allah, ahsin, berbuat baiklah kama, seperti ahsanallahu ilaik, seperti Allah berbuat baik kepadamu. Pernah Imam Husain membagikan apa yang beliau miliki, ada orang menegur, ya Imam, kamu habiskan semua ini, terlalu banyak kamu berikan. Kata Imam, Allah membiasakan untuk memberikan aku, maka aku juga ingin membiasakan diriku memberikan hamba-hambanya. Aku takut kalau aku memutus kebiasaanku, Allah juga memutus kebiasaannya dengan aku. Ahsin, berbuat baiklah kama ahsanallahu ilaik, seperti Allah berbuat baik kepadamu. Ini yang disebutkan dalam sabda Rasulullah, takhallaqu bi akhlaqillah, berperangilah, berakhlaklah dengan akhlak Allah. Qasas Yunus 26, Allah berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang yang berbuat baik akan kami berikan kebaikan, wa ziyadah, dan tambahan, bonus, min rabbin ghafurin rahim. Gak perlu orang menghitung-hitung kebaikannya. Selama kita berbuat baik, kita kerja dengannya, pasti kebaikan dibalas kebaikan. Wa ziyadah, jaminan Allah. Artinya ziyadah, tambahan. Kalau yang menyebut ziyadah ini Allah, gak perlu kita tanya, karena dia adalah raja di atas raja. Maka cukup ziyadah, pasti sesuatu yang gak pernah kita bayangkan. Al-Kahfi ayat 30. Innalladzina amanu wa amilus shalihat inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Orang yang beriman dan beramal soleh, ini artinya muhsin amal soleh. Orang yang beriman dan beramal soleh, Allah mengatakan kami tidak pernah akan mensia-siakan pahala orang yang ahsana, lakukan perbuatan baik amalnya. Gak perlu hitung-hitungan, Allah semua ada hitungannya, semua tercatat. Nanti akan kita lihat ayat ini seterusnya sebentar lagi. Cuma saya akan lewat ayat-ayat ini. Al-Baqarah 195, kita akan sampai ayat ini. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah karena Allah senang dengan orang-orang yang berbuat baik. Ingin menjadi Habibullah, berbuat baiklah.
Ingin menjadi kekasih Allah, berbuat baiklah. Seperti ahsin kama ahsanallahu ilaik, ini wa ahsinu, berbuat baiklah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Kalau kita cinta pada orang, pasti kita akan melakukan sesuatu yang apabila kita lakukan, orang yang kita cinta itu akan senang dengan perbuatan itu. Kita berebut. Kalau ada orang kerja dengan majikannya, majikannya menyenangi sesuatu, dia akan melakukan sesuatu itu agar mendapat bonus dari majikannya, agar dicintai oleh majikannya. Wah, maha suci Allah untuk contoh. Allah menegaskan berbuat baik, karena aku Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. An-Nahl 30. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah waladarul akhirati khairun wala ni'ma darul muttaqin. Siapa yang berbuat baik di dunia ini, akan kami berikan kebaikan di dunia, dan kelak di akhirat akan kami berikan sesuatu yang baik, khair, dan sebaik-baik tempat di akhirat adalah tempat tempat tinggal orang-orang yang bertakwa. Jadi berbuat baik di dunia ada pahalanya, jangan kita takut. Atau ayat Az-Zumar 6 ayat 10, qul ya ibadalladzina amanu ittaqu rabbakum lilladzi ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. 10 Zumar. Katakan kepada hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Bagi mereka orang-orang yang berbuat baik di dunia ini, kami berikan kebaikan. Kan kita diajari doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Habis. Dan orang yang berbuat baik akan memperoleh kebaikan. Kemudian An-Najm 31. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Bagi Allah langit dan bumi, untuk membalas orang yang berbuat jelek dengan apa yang mereka lakukan, dan membalas orang yang berbuat baik dengan kebaikan. Atau ayat ke-8 yang sering kita baca dalam surat Isra ayat 7, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kalau kamu berbuat baik, kamu sedang berbuat baik untuk dirimu sendiri. Kalau kamu berbuat jelek, kamu sedang berbuat jelek untuk dirimu sendiri. Maka salah satu kriteria syarat untuk masuk surga, pertama aslama wajhahu lillah, kedua wa huwa muhsinun, berbuat baik. Selama ia menjaga kebaikannya dan perbuatan baik, falahu ajruhu 'inda rabbih, maka pahalanya ada pada sisi Tuhannya. Kalimat inda rabbih menunjukkan segala sesuatu yang ada pada Allah tidak akan hilang. Inda rabbih pertama menunjukkan kemuliaan di sisi Allah. Pahala itu dijaga oleh Allah, amal perbuatan itu dijaga oleh Allah. Bahkan dipupuk India, yakni syaraf, kemuliaan. Di mana? Inda Allah, inda Rabbih, di sisi Tuhannya. Yang jaga Allah enggak pernah hilang, enggak pernah kurang. Allah berfirman, ma indallahi baq, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Yang ada pada kalian akan habis, dan yang ada pada Allah akan kekal abadi. Atau firman Allah, faman ya'mal minas salihat wa huwa mu'minun fala kufrana li sa'yihi wa inna lahu katibun. Siapa yang beramal saleh dan ia orang mukmin, maka tidak pernah akan disia-siakan amal perbuatannya, dan kami ada penulis yang menjaga amal perbuatan itu, tidak pernah hilang. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira. Kitab apa ini nanti? Catatan kita. Amal yang paling kecil sampai yang paling besar semua ada. Wujud semua ada ini. Enggak ada yang tertinggal. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Falahu ajruhu 'inda rabbih. Kemudian akibat dari memasrahkan diri pada Allah, akibat dari beramal saleh dan menjaga amal saleh, amal perbuatannya baiknya,
Akibatnya ialah, pertama, Allah akan jaga pahalanya, kedua, Allah akan berikan ketentraman, maka ia la khaufun alaihim, tidak pernah akan takut, wala hum yahzanun, tidak pernah akan sedih. Kapan orang yang bersama Allah akan takut? Iya, mereka akan takut, tapi kepada siapa? Kepada Allah. Kenapa Allah jamin mereka tidak takut dan tidak sedih? Tidak takut dengan yang ada dan tidak takut dengan yang akan datang, tidak sedih dengan apa yang telah lewat dan tidak akan sedih dengan apa yang terjadi. Kenapa? Karena mereka hanya takut kepada Allah, maka mereka tidak lagi takut pada siapapun. Orang yang tidak kenal Allah, yang mereka takuti ialah kondisinya, perbuatannya, urusan pribadinya, maka selalu dia hidup dalam keresahan dan ketakutan. Tetapi orang yang serahkan dirinya pada Allah dan hanya takut pada Allah, dia yakin semua ini adalah ketentuan Allah. Apabila ia yang menentukan, maka aku aslama, aku pasrah, aku terima ketentuannya, maka dia tidak sedih dan tidak takut. Dan orang kalau enggak sudah takut itu paling nikmat hidup. Nikmat yang paling berbahaya itu takut. Siksaan dan azab yang paling berbahaya takut. Karena itu kalau Allah ingin mencoba satu umat, yang dicoba belum kemiskinan dulu. Lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Kalau kami akan menguji kalian pertama dengan rasa takut, baru ju' lapar, baru kekurangan pangan, makanan dan semua sandang hidup ini. Tapi yang pertama adalah takut. Ketika orang enggak, karena itu orang nggak cukup kenyang, orang nggak cukup kaya, tapi harus dia memiliki ketentraman hidup, nggak takut. Karena itu Allah berfirman, "Falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'." Nggak berhenti. Hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik Ka'bah yang telah mengenyangkan mereka, memberikan mereka makanan sehingga mereka enggak lapar, enggak cukup, enggak lapar, tapi wa amanahum min khauf, diselamatkan, ditentramkan dari rasa takut. Surga bukan milik siapa, tapi milik Allah dan akan diberikan kepada orang yang memenuhi syaratnya. Sementara yang kita baca malam ini syaratnya ialah, pertama, aslama wajhahu lillah, kedua, muhsin, berbuat baik dan menjaga perbuatan baiknya sampai ketemu di akhirat masih memiliki perbuatan baik itu. Ayat ke-113 akan kita sambung minggu yang akan datang. Wassallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.